Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pembahasannya mengenai perayaan Yom Kippur dan Saum Asyura ya. Tentu saja materi ini dibuat supaya Bapak dan Ibu nanti memiliki bekal menghadapi Saum Tasu'a Asyura ya. Saum tanggal 9 dan 10. Jadi saumnya itu tanggal 9 10 Muharram ya. Kalau kemarin hari Sabtu ya 30 Juli itu sudah masuk tanggal 1 ya di kalender. Berarti saumnya itu adalah hari Ahad ya. Ahad 7 Agustus dan Senin ya 8 Agustus. Jadi saumnya Ahad depan ya. Ahad dan Senin tanggal 7 dan 8 Agustus ya. Insyaallah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas, mohon maaf ini materinya tidak sempat dibuatkan PowerPoint ya Pak, jadi langsung dari Microsoft Word ya. Nah, ternyata Saum Asyura itu ya, nah, kita bahas dulu sejarahnya nih. Nah, kenapa disebut Saum Asyura begitu ya? Saum Asyura. Nah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsir Al-Qurtubi, Saum Asyura ya, itu adalah ma'dulun an asyiratin. Asyura itu diambil dari kata dari akarnya itu adalah asyirah lil mubalagoti wa ta'dhimi, yaitu bentuk sigoh mubalagoh ya. Bentuk sigoh mubalagoh artinya adalah untuk memberikan arti sangat begitu, mengandung makna yang sangat. Fil asli sifatun ya, apa ini? Hu makhudun minal ashri alladhi huwa ismul a fa idza qila yaumu asyura fa ka'annahu qila yaumul lailatil asyirah. Jadi kata Asyura itu asalnya digunakan sebagai sifat malam ke-10 karena diambil dari kata al-ashr yang secara bahasa artinya 10 sebagai nama bilangan puluhan, dan kata yaum disandarkan kepadanya. Maka bila dikatakan Yaumu Asyura, hari Asyura, seolah-olah perkataan itu bermakna hari malam Asyirah gitu ya, hari malam Asyirah. Ala kata Imam Al-Qurtubi, innahum lama adalu bihi anis sifati golabat alaihil ismiyatu fastaganau anil mausufi fahadhafu lailata fasoro hadalafdu alaman alal yaumil asyir. Ketahuilah ketika mereka merubah kata itu dari sifat dan didominasi oleh isim nama, mereka menganggap cukup dengan nama atau mausuf kata yang disifatinya, lalu membuang kata lail, sehingga kata itu berubah menjadi hari ke-10, Yaumu Asyura. Jadi asalnya itu Yaumul Lailati Asyura begitu ya, hari malam 10. Nah, dibuang lailatulnya jadi hari ke-10. Tentu saja perhitungannya itu dimulai dari tanggal 9 waktu maghrib ya. Tanggal 9 waktu maghrib. Jadi hari Asyura dimulai dari malam Asyura memang. Hari Asyura itu dihitung dari
tanggal 9 waktu maghrib, karena kalender yang digunakan adalah kalender Komariah, dan perhitungan hari, ya, perpindahan hari di kalender Komariah itu terjadi pada waktu maghrib. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama berpendapat bahwa hari ke-10 bulan Muharram dinamakan Asyura karena pada hari itu Allah memuliakan 10 nabi. Jadi ada pendapat, ya, nanti di dalam kitab-kitab syarah hadis itu bahwasanya tanggal 10 itu ada kaitan dengan 10 nabi. Nah, 10 nabi dengan 10 kemuliaan. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu membaca siapa saja 10 nabi ini, nah ini nanti ada perbedaan detailnya, ya. Perbedaan penyebutan nama-nama nabi yang 10 ini siapa saja. Nah, yang masyhur 10 nabi itu pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi hari Asyura, ya, 10 Muharram ada kaitan dengan kemuliaan apa yang terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Beliau menurut para ulama ahli tarikh diperkirakan hidup tahun 5800, ya, 72 sampai 4942 sebelum Masehi. Jadi 6 abad, ya, sebelum Masehi. Kalau sekarang kita di tahun 2020, mundur dulu ke tahun 0, ya. Di tahun 0 itu adalah tahun hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari tahun 0 itu mundur lagi kurang lebih 6000 tahun. Itulah masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebetulnya masa bumi ini dihuni oleh manusia itu baru sebentar, ya. Meskipun usia bumi ini menurut para ahli sudah sampai miliaran tahun. Tetapi manusia yang menempati planet bumi itu baru, ya, 6000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ditambah dengan 2000 tahun baru sekitar 80 abad begitu, ya. 80 abad. Oh iya, mohon maaf, berarti tadi abad ke-60, ya, abad ke-60 sebelum Masehi begitu. Nah, pada hari itu ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diterima taubatnya. Jadi para ulama ahli tafsir kemudian juga syarah hadis menjelaskan bahwa saum Asyura, ya, dilaksanakan 10 Muharram itu ada kaitan dengan kejadian yang penting di zaman Nabi Adam, yaitu Nabi Adam diterima taubat. Jadi Nabi Adam alaihissalam diberikan beberapa kalimat oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam menerima beberapa kalimat taubat, ya, dari Allah, dan ia diterima taubatnya. Diterima taubatnya karena Allah zat yang maha menerima taubat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Perkiraan hidup 3900-an, ya, sebelum Masehi. Pada hari itu ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diselamatkannya dari banjir bandang. Banjir besar, dan bahteranya berlabuh di atas bukit Judi, ya, di Bukit Ararat, ya, Gunung Judi itu perbatasan antara Turki dan Suriah. Itu juga katanya terjadi di hari ke-10 bulan Muharram. Nanti ada hadis Nabi yang menjelaskan ini, ya. Ketiga, Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun mengalami kejadian hebat di tanggal 10 Muharram. Beliau yang hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, katanya ketika ia dilahirkan, ya. Saya pikir ketika Nabi Ibrahim selamat dari api Namrud, ya. Nah, ternyata ketika ia dilahirkan. Yang keempat, Yakub alaihissalam diperkirakan hidup tidak jauh dari Ibrahim karena ini cucunya Ibrahim. Nabi Yakub, ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau
dimuliakan oleh Allah dengan disembuhkannya dari kebutaan. Nabi Yakub alaihissalam pernah terus-menerus menangis, matanya yang terluka karena terus-menerus menangis, karena beliau begitu bersedih ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang. Nah, maka Nabi Yakub diberi teguran oleh Allah berupa kembalinya hilang anak yang kedua, ya, yaitu Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf. Jadi Yusuf hilang, setelah nanti mereka dewasa, Bunyamin pun ditahan, ya, oleh Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yakub semakin bersedih kembali, lalu diberi wahyu oleh malaikat Jibril bahwa kesedihannya itu tidak pantas, ya, dilakukan oleh seorang nabi yang berlarut-larut sedihnya itu. Makanya Nabi Yakub bertaubat, dan Nabi Yakub alaihissalam, ya, dipertemukan kembali setelah taubatnya itu dengan Bunyamin dan dengan Yusuf. Nah, maka setelah pertemuannya itulah Nabi Yakub sembuh, ya, dari kebutaan. Kemudian yang kelima adalah peristiwa terkait dengan Nabi Yusuf. Beliau hidup tahun 1700-an sebelum Masehi. Pada hari itu ia dimuliakan oleh Allah dengan diselamatkannya dari sumur. Ini sumur, ya, tempat dirinya dibuang oleh saudara-saudaranya yang waktu Nabi Yusuf masih berumur masih anak-anak, ya. Nanti ada saudagar yang lewat, Nabi Yusuf itu dipungut, ya, diambil dari sumur ketika dia menimba air, lalu dijual ke pembeli, ya, di negeri Mesir, itu Al-Ajiz, ya. Al-Ajiz itu adalah bendaharawan Mesir. Jadi bukan raja Mesir, ya, bendaharawan Mesir dulu. Dibesarkan di rumah bendaharawan Mesir, itulah yang Al-Ajiz itulah yang memiliki istri Zulaikha itu, yang nantinya tertarik kepada Nabi Yusuf, ya. Setelah peristiwa heboh itu, Nabi Yusuf dipenjara. Di dalam penjara beliau bisa menakwil mimpi, ya. Nah, maka informasi tentang Yusuf bisa menakwil mimpi ini diterima oleh atasannya Al-Ajiz, begitu, Raja Mesir, yang waktu itu diduga kuat bukan Fir'aun, ya. Di zaman Nabi Yusuf, Mesir sedang dijajah, begitu, dikuasai oleh penjajah. Nah, para ahli sejarah menyebutnya Raja Hyksos. Raja Hyksos inilah yang mempekerjakan Nabi Yusuf nanti sebagai menteri di Mesir, ya. Jadi Yusuf ada di masa Raja Hyksos menjajah Mesir. Makanya di dalam Quran pun pemimpin Mesir di zaman Nabi Yusuf itu tidak disebut Fir'aun, tetapi disebutnya Malik, begitu, ya. Al-Malik, raja itu. Jadi memang bukan Fir'aun. Makanya bisa kita pahami setelah Nabi Yusuf lewat, ya, masa Nabi Yusuf lewat, masuk ke masa Nabi Musa. Di masa Nabi Musa alaihissalam itu keturunan Hyksos sudah diusir, ya, oleh keturunan Fir'aun. Makanya Fir'aun sudah kembali menguasai Mesir. Karena itulah di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan keluarganya sangat membenci Bani Israel. Karena Bani Israel dianggap bangsa yang telah membantu penjajah dulu di zaman Yusuf, gitu, ya. Jadi Bani Israel itu dianggap pengkhianat, orang-orang yang dekat dengan penjajah, begitu. Makanya di zaman Nabi Musa itu Bani Israel disiksa, ya, didolimi, disuruh kerja, sampai ada aturan dibunuh, ya, dalam tahun-tahun tertentu bagi siapa saja anak laki-laki yang baru lahir. Nah, disitulah Nabi Musa kan lahir, ya. Nah, karena takut dibunuh, ibunya diberi ilham oleh Allah untuk menghanyutkan bayi itu ke sungai Nil, ya, sungai Nil. Nanti dipungut oleh istri Fir'aun. Jadi Nabi Musa malah diurus di rumah Fir'aun, ya. Dan Fir'aun mengizinkan tidak dibunuh. Padahal apa yang Fir'aun takutkan itu
ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan singgasananya, itu adalah bayi yang dia urusi sendiri dengan istrinya di dalam istana. Setelah kejadiannya begitu panjang, ya, Nabi Musa sudah menjadi nabi dan rasul. Lalu Nabi Musa menentang Fir'aun, terjadi ya perlawanan besar-besaran ya dari Bani Israel kepada Fir'aun. Akhirnya mereka diburon, dikejar sampai peristiwa membelah lautan itu. Nah, lewatnya peristiwa membelah lautan itu terjadi terjadi di bulan Muharram tanggal 10 yang oleh orang Yahudi disebut Yom Pesach gitu ya. Yom Pesach atau bahasa Indonesianya hari Paskah begitu. Jadi sebetulnya hari Paskah itu hari Passover, hari lewatnya Bani Israel ya dari Mesir keluar menuju Palestina. Nah, itu zaman Nabi Musa. Kemudian yang ketujuh di zaman Nabi Daud alaihissalam. Waktu itu katanya Nabi Daud pun dimuliakan oleh Allah dengan diterima taubatnya, karena Nabi Daud dulu pernah memutuskan satu hukum ya kepada rakyatnya tentang gembalaan rakyat itu dengan tidak adil begitu ya. Ada kedzaliman di sana. Nabi Daud pun bertobat dan taubatnya diterima pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ke-8 Nabi Yunus. Nah, nabi yang ketika berdakwah kaumnya menolak, beliau merasa jengkel lalu pergi begitu saja ya. Tidak mau lagi berdakwah. Beliau pergi di daerah Niniwe ya. Kalau sekarang mungkin Suriah ya, negeri Syam. Ada daerah Niniwe, itu kampungnya Nabi Yunus. Karena beliau jengkel, beliau pergi ke laut untuk melarikan diri ya, untuk menghindari kaumnya. Beliau menaiki perahu bersama beberapa orang nelayan, tapi ternyata di tengah laut perahunya bocor ya, makanya tidak bisa muat nih. Harus ada satu orang yang kembali ke daratan ya, mau tidak mau harus berenang kembali ke daratan. Dan setelah diqur'ah atau diundi, yang keluar adalah nama Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus lompat ya untuk berenang kembali menuju daratan. Tetapi belum sampai ke daratan, ke pantai ya, Nabi Yunus ditelan ikan paus. Nah, Nabi Yunus bertaubat di dalam perut ikan dan selamat ya, dimuntahkan oleh ikan paus dalam keadaan sakit gitu, dalam keadaan demam tinggi ya. Beliau selamat ya dan terdampar di pinggir pantai. Itu dikatakan tanggal 10 Muharram. Nah, yang ke-9 Nabi Isa alaihissalam. Nah, untuk Nabi Isa alaihissalam ini ada dua kejadian. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan ya, kejadian Bunda Maryam ya, Siti Maryam alaihissalam melahirkan sendirian di Bethlehem ya, tepatnya di kota Yeriko begitu. Nah, Bethlehem dan Yeriko kan itu ya sama ya. Bethlehem, kotanya Yeriko itu dikenal sebagai kota yang banyak sekali pohon kurma. Disitulah Siti Maryam memakan kurma. Nah, isyarat di dalam Qurannya adalah rutov ya, rutob. Rutov itu adalah kurma matang begitu Bapak Ibu ya. Kurma yang masih berwarna kuning, berwarna merah, itu rutov, masih segar begitu. Sedangkan kurma-kurma yang sering kita makan yang sudah kering begitu, itu kan bahasa Arabnya tamer ya. Jadi ketika Siti Maryam melahirkan itu, beliau disuruh makan rutob, bukan tamer ya. Nah, ini boleh dikaji ya oleh Bapak dan Ibu, apalagi ahli kandungan. Apa pengaruhnya, bedanya kepada kandungan ibu ya. Kurma yang masih mentah itu, yang masih segar ya. Kurma matang yang belum kering, yang masih berair, katanya mengandung vitamin C sangat tinggi ya.
cocok untuk orang yang kelelahan, sudah berjalan lama, untuk tenaga ekstra, tenaga instan begitu ya, katanya cocok. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam lahir. Kemudian setelah dewasa, umurnya 33 tahun ya. Umur 33 tahun berarti seumur saya. Saya kebetulan 33 tahun. Nah, Nabi Isa itu diburon ya. Diburon oleh tentara Romawi yang dilaporkan dihasut oleh bangsa Yahudi supaya dia dihukum disalibkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkatnya ke langit, tidak jadi disalib. Maka peristiwa pengangkatan itu terjadi tanggal 10 Muharram. Jadi Nabi Isa dinaikkan ke langit. Itu kenaikan Isa al-Masih. Di dalam Quran disebut pakai kata kerja rofa ya. Rofa'a ya. Allah berfirman walakin subihalahum gitu kan ya, wa ma qataluhu ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin subihalahum, tapi disepertikan seolah-olah yang disalib itu Nabi Isa, atau seolah-olah peristiwa penyaliban itu terjadi ya. Nabi Isanya ditangkap tapi tidak mengalami kematian, atau Nabi Isa itu tidak ditangkap, yang ditangkap orang lain ya. Nah, ada beberapa penafsir di sana. Nah, maka bal rafa'ahullahu ilaih, tapi Allah mengangkat. Jadi mengangkat itu pakai kata kerja rofa'a. Berbeda nanti ketika Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit. Nabi Muhammad mah pakai kata kerja aroja ya, mi'raj begitu. Nah, nanti itu boleh dikaji apa bedanya ya. Kalau mengangkat Nabi Isa ke langit itu rofa'a kata kerjanya di dalam Al-Quran. Tapi kalau mengangkat Nabi Muhammad di malam Isra itu mi'raj, pakai kata kerja aroja, mi'raj. Itu berbeda nanti. Nah, kemudian yang ke-10 juga terjadi erat kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yang beliau hidup tahun 570-an, yes, sudah Masehi ini, karena Masehi dihitung sejak lahir Nabi Isa ya. Pada hari itulah Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah dengan diampuni dosa-dosanya, baik di masa lalu pun masa mendatang. Dimaksum ya, dimaksumnya Rasulullah sudah bersih dosa ya, apakah itu dosa-dosa zaman jahiliyah ataupun setelahnya. Pertanyaannya, apakah Muhammad itu pernah berbuat dosa di zaman jahiliyah? Ya, dosanya bukan dosa-dosa keji seperti orang lain, membunuh, berzina, bukan begitu ya. Tapi Nabi Muhammad itu karena beliau diam di suku Quraisy, itu Nabi Muhammad pernah terlibat beberapa ritual, beberapa acara ya dengan suku-suku Quraisy dan tetangganya, suku-suku Arab jahiliyah ya. Contoh misalkan Nabi itu pernah membantu Quraisy dalam peperangan ya. Nah, apakah peperangan itu diridhoi? Kan bukan peperangan di jalan Allah ya, tetapi peperangan antar suku ya. Peperangan yang melibatkan kehormatan suku-suku mereka. Jadi bukan karena Allah. Nah, jadi jangan salah paham, bukan artinya disebut Muhammad itu dulunya sesat atau dulunya berdosa seperti orang-orang yang berakhlak keji, bukan begitu ya. Cuma Nabi dulu kan belum tahu, karena sebelum dijadikan sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad itu belum tahu bagaimana menyembah Allah dengan benar. Nah, maka ketika menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad sudah tahu, maka semua kesalahan-kesalahan di masa lalu itu dihapus ya. Dan itu tidak mengurangi kehormatan Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Ummah ya, pemimpin umat manusia ya. Nah, maka itu ya 10 kejadian fenomenal yang berkaitan dengan para nabi di tanggal 10 Muharram. Sementara Bapak Ibu, menurut ulama yang lain, kategori 10 nabi itu juga ada Nabi Idris, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman begitu.
Adapun bentuk pengistimewaannya, Nabi Idris diperkirakan hidup tahun 4500-an sebelum Masehi, ya, Nabi setelah Nabi Adam gitu. Pada hari itu ia diangkat ke langit karena Nabi Idris ya meminta untuk diangkat ke langit dulu dan Allah mengangkatnya ya. Nabi Idris itu hidup di langit. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam ya hidup tahun 1500-an sebelum Masehi. Pada hari itu Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Sulaiman pun hidup tahun 980-an sebelum Masehi. Pada hari itu ia dianugerahi kekuasaan sebagai Raja Yudea ya. Raja Yudea, raja bangsa Yahudi yang waktu itu mewarisi tahta Daud begitu. Dan setelah Nabi Sulaiman ini jadi raja, ternyata Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan kerajaan yang lebih hebat daripada orang-orang sebelumnya. Beliau bisa menguasai bangsa jin, menguasai bahasa hewan, dan juga menguasai angin. Sehingga ketika Nabi Sulaiman itu menjadi raja, apalagi akomodasi perang itu sudah menggunakan besi yang didapat dari warisan sang ayah Nabi Daud alaihissalam, maka kerajaan Sulaiman hebat luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan waktu itu menjadi penguasa dunia ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini tertulis ya, dikutip dari Umdatul Qari, kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, keterangan di atas menunjukkan bahwa dilihat dari aspek teknologi, sikap manusia terhadap Asyura memiliki rentang waktu yang cukup panjang ya. Jadi perayaan Asyura itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam. Ya. Makanya Bapak dan Ibu harus bangga ya, harus semangat untuk melaksanakan saum Asyura ya. Nanti ditambah tanggal 9 jadi Tasu'a, Asyura. Karena ini adalah saum yang klasik begitu. Sudah lama dilakukan. Ini saum El Clasico gitu banyak. Nah, saum El Clasico. Nah, maka Asyura, nah kita lihat, tengok nih dalil-dalil yang berkaitan ya langsung dengan kejadian para nabi tadi dengan Asyura-nya itu. Misalkan di zaman Nabi Nuh, tadi disebutkan di zaman Nabi Nuh itu erat kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh terkait dengan banjir bandang ya, banjir bandang. Jadi bandang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. Nah, ini nanti lihat di surah Hud ya. Surah Hud ayat ke-44. Allah berfirman, waqila, dan dikatakan oleh Allah, ya ardu, wahai bumi, abla'i ma'aki. Karena bumi dianggap perempuan ya. Ablagi ma'aki. Wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Kata Allah, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, atau yang dimaksud adalah hujan ya, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan perahu Nabi Nuh bahtera itu berlabuh di atas Bukit Judi. Nah, Bukit Judi itu di Gunung Ararat ya, perbatasan antara Turki dengan Suriah. Waqila bu'dan lil qaumidz zalimin, dan dikatakan oleh Allah, binasalah orang-orang yang zalim. Jadi orang zalim ditelan banjir ya. Nabi Nuh beserta putra-putranya yang soleh dan sahabat-sahabatnya yang setia ya, dengan ditemani oleh binatang-binatang yang luar biasa banyak, itu selamat dari banjir bandang ya. Dari situlah manusia turun kembali dari perahu dan hanya mereka yang tersisa ya di muka bumi. Karena banjir ini meliputi kemana-mana, sampai ke mana, ke Jazirah Arab ya, ke Hijaz, ke Mekah, itu kan Ka'bah sampai hancur. Meskipun Nabi Nuh bukan orang Arab ya, tapi banjir itu di mana-mana. Nah, maka
manusia yang tersisa hanya mereka, dan kita ini keturunan daripada putra-putra Nabi Nuh itu. Yang pertama ada Sem, yang kedua Yafith, yang ketiga Ham ya. Sem itu ciri fisiknya kulitnya merah, rambutnya keriting, matanya bulat begitu, hidungnya mancung seperti orang Arab. Nah itu Sem, makanya orang Arab suka disebut rumpun bangsa Semit. Nah putra dari Sem ya, disebut Semit. Kalau Yafis itu kulitnya putih ya, matanya biru tapi sipit, rambutnya juga pirang. Yafis itu nenek moyang orang bule ya, dan juga rumpun Mongoloid ya, bangsa Cina, Jepang, Korea, Mongol ya, dan orang Turki zaman dulu ya. Nah kemudian ada Ham. Ham itu turunan nenek moyangnya orang-orang negro begitu ya, hitam. Nah nanti mereka berbagi wilayah Bapak Ibu. Yafis itu mendiami wilayah utara ya, terpisah oleh gunung, nanti gunung-gunung di tengah bumi itu. Jadi kalau sekarang penyebutan bumi itu timur dan barat, kalau dulu bumi itu dipisahkan utara selatan begitu. Nah Yafis itu di utara, turunan Yafis, termasuk nanti Ya'juj wa Ma'juj ya, yang dikenal oleh Quran sebagai Ya'juj Ma'juj, dan hadis Nabi juga menyebutnya Ya'juj wa Ma'juj. Mereka itu keturunan Yafis, mereka itu manusia yang dihalangi. Biasanya mereka merusak melalui celah-celah gunung untuk menjajah turunan Semit, menjajah turunan Ham begitu. Nah nanti oleh Zulkarnain ditutup ya celah gunungnya sehingga mereka tidak bisa lewat. Nah tetapi penutupnya itu, benteng Zulkarnain itu hancur ya. Nah nanti kalau membahas Ya'juj Ma'juj itu perdebatannya ada pada apakah benteng itu sekarang masih ada atau sudah hancur begitu ya. Kalau masih ada di mana ya, lalu Ya'juj Ma'juj itu siapa? Karena kan manusia berarti kalau turunan Yafis, berarti mereka hidup di belakang benteng itu. Berarti sifat-sifat manusiawinya berlaku ya. Harus makan dan minum, kemudian berhubungan biologis, pasti mengalami kematian. Ya, itu kan terjadi pada Ya'juj Ma'juj ya. Nah, maka pendapat yang kedua yang menyebut bentengnya sudah hancur, berarti Ya'juj Ma'juj sudah lewat kembali dan sudah berbaur dengan masyarakat zaman modern sekarang. Berarti siapa hari ini Ya'juj Ma'juj itu? Nah itu ya, itu yang sulit untuk diidentifikasi. Nah maka Bapak dan Ibu, nanti Ham itu menempati wilayah selatan ya. Nanti kan di Afrika banyaknya itu Ham ya. Di Afrika nanti ada yang menyeberang sampai ke Papua begitu, ada yang ke Amerika Latin, Amerika Selatan. Pokoknya Ham itu di bawah ya, di selatan. Kutub Selatan juga kan, di Kutub Selatan ada orang-orang hitam itu ya. Nah sedangkan Sem itu berada di tengah ya, Jazirah Arab ya, Timur Tengah ya. Kemudian ya Middle East ya, Timur Tengah itu Sem ya. Nah nanti Yafis itu menjajah kemana-mana turunannya ya. Sampai bisa masuk ke Eropa, sampai masuk ke ya Asia begitu. Nah Asia itu kan rumpun Mongoloid ya, rumpun keturunan Yafis. Kita Indonesia itu rumpun keturunan Yafis. Kalau yang dimaksud dengan Indonesia itu adalah bangsa Melayu ya, bangsa Melayu berkulit kuning langsat begitu. Tapi kan di Indonesia tidak semuanya ras Melayu. Ada yang turunan Arab, ada yang turunan Belanda, ada yang turunan Portugis, ada juga turunan Cina ya, ada juga turunan India. Banyak Indonesia itu ya. Nah Bapak Ibu turunan mana? Nah itu silahkan dicari sendiri ya. Nah maka inilah asal muasal manusia setelah zaman Adam. Makanya Nabi Nuh itu suka disebut Adam kedua ya.
Adam kedua. Nah, di dalam hadis disebutkan berlabuhnya kapal Nabi Nuh itu terjadi pada hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya riwayat Abu Hurairah ya. Kata Abu Hurairah dulu ya. Kata Abu Hurairah, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal Yahudi qad shamu yauma Asyura. Nabi lewat beberapa orang Yahudi, sungguh mereka suka melaksanakan saum di hari Asyura. Faqala, mereka berkata, panjang perkataannya, salah satu di antara isi perkataannya adalah wa hadza yaum mustawat fihi safinatu alal judi. Ini adalah hari ya 10 Muharram itu di mana perahu Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas bukit Judi. Fasomahu Nuhun wa Musa syukron lillahi ta'ala. Maka Nabi Nuh dan Nabi Musa mensauminya ya, saum di tanggal 10 Muharram itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Itu didengar langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari ucapan orang-orang Yahudi. Kata Imam Al-Qurtubi, istawat alaihi fil ashir minal Muharram ya. Nabi Nuh alaihissalam perahunya berlabuh ya pada tanggal 10 Muharram. Fasomahu Nuhun wa amaru jami'aman ma'ahu. Maka Nuh melaksanakan saum di hari itu dan memerintahkan seluruh orang yang bersamanya minanasi wal wahsyi wat tayri wad dawabi wa ghairiha fasomuhu syukran lillahi ta'ala. Dan semua makhluk yang menyertainya, manusia, binatang liar, burung dan binatang ternak dan lain-lain, lalu mereka melaksanakan saum itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi Nabi Nuh pun mengajak serta binatang ya untuk bersyukur kepada Allah ya, karena binatang-binatang ini kan ikut banjir bandang dulu ya, ikut mempertaruhkan nasib ya di atas perahu Nabi Nuh. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wa hasiluha anna safinata stawat alal judi, dan kesimpulannya bahwa perahu Nabi Nuh itu berlabuh di atas bukit Judi ya. Fihi fasomahu Nuhun wa Musa syukran. Fihi pada waktu itu ya, ini dorong. Pada waktu itu maksudnya pada 10 Muharram. Lalu Musa dan Nuh melaksanakan saum hari itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Ini dikutip dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Nah, jadi berbagai keterangan di atas menunjukkan bahwa bagi Nabi Nuh hari Asyura dianggap istimewa karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan kaumnya yang beriman dari banjir besar. Jadi ada dalilnya ya Nabi Nuh itu. Lalu Nabi Nuh melaksanakan saum pada hari itu sebagai rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun posisi Bukit Judi berhadapan dengan semenanjung Ibnu Umar yang sekarang menjadi perbatasan Suriah dan Turki di tepian sebelah timur Sungai Tigre atau Sungai Tigris. Bukit Judi ini terlihat jelas dari daerah Ainuddawar di Suriah. Itu menurut Atlas Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada juga dalil-dalil yang mengatakan bahwa Asyura di zaman Nabi Musa itu erat kaitannya dengan pengajaran Fir'aun. Di zaman Nabi Musa, Asyura ini dijelaskan ya oleh surah Al-Baqarah ayat 49. Allah berfirman, wa idna jainakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, hai Bani Israel, dari kejaran Fir'aun. Yang mana Fir'aun itu yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun dan bala tentaranya ya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, yaitu dengan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Wa fidzalikum bala'un mir rabbikum adzimu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, peristiwa di atas terkait dengan lolosnya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun
itu terjadi di tanggal 10 Muharram ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis berikut. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi sudah pindah ya, tetap di Madinah. Faro al-Yahuda tasumu yauma Asyura. Maka Nabi melihat orang-orang Yahudi saum tanggal 10 Muharram. Faqala ma hadza. Beliau mengatakan, saum apa ini? Qalu, mereka menjawab, hadza yaumun solihun. Ini adalah hari yang istimewa, hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israila min ruwihim. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fasomahu Musa, kamusa saum padanya. Nah, begitu ya. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab kepada orang Yahudi itu, fa'ana ahaqqu bi Musa. Saya ini yang lebih berhak kepada Musa minkum, daripada kalian. Fasomahu wa amaro bisyamihi. Maka Nabi pun mensauminya dan memerintahkan para sahabat untuk saum padanya. Nah, itu hadis riwayat Bukhari ya. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanya pada Yahudi, kalian ini sedang saum apa? Kata Yahudi, kami saum di hari yang agung, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Kata Nabi Muhammad, kami ini lebih berhak untuk saum ya, kalau itu erat kaitannya dengan memperingati Musa alaihissalam. Karena Nabi Muhammad dengan Nabi Musa adalah saudara ya, saudara, sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, dan mereka pernah bertemu waktu Isra Mi'raj ya. Makanya kata Nabi Muhammad, ana ahaqqu bi Musa. Saya ini lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kalian ini siapa? Kalian ini orang-orang yang merusak ajaran Nabi Musa. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk jangan mau kalah saum di tanggal 10 Muharram. Bahkan nanti ditambah dengan tanggal 9 gitu ya, supaya membedakan dari syariat-syariat Yahudi. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan redaksi faqalu hadza yaumun adimun wa huwa yaumun najallahu fihi Musa wa gharaqal ala fir'auna fasoma Musa syukran lillah. Sama ya, hari di mana Musa diselamatkan oleh Fir'aun, Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun, dan Nabi Musa saum padanya sebagai rasa syukur kepada Allah. Faqalu hadzal yaumul ladzi adfarallahu fihi Musa wa bani Israila ala fir'auna wa nahnu nasumuhu ta'dziman lahu. Ini juga ya, orang Yahudi mengatakan kepada Rasul, hari di mana Allah pernah memenangkan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun, dan kami mensauminya karena mengagungkannya. Hadis di atas menunjukkan bahwa bagi orang Yahudi hari Asyura dianggap istimewa karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun bersama Nabi Bani Israel ya. Di mana waktu itu Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam. Lalu Musa melaksanakan saum pada hari itu, dan peristiwa selamatnya Nabi Musa itu diperingati oleh Yahudi dengan cara melaksanakan saum Asyura. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi nanti di zaman Nabi Isa juga ada ya. Nah, ini Nabi Isa ya, terakhir. Asyura berhubungan erat dengan perbuatan Nabi Isa sekarang, sehingga diagungkan oleh kaum Nasrani. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran ya. Firman Allah di dalam Al-Quran. Hina soma Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amarona bisyamihi. Qalu ya Rasulullah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum pada hari Asyura dan beliau memerintahkan saum kepada para sahabat, mereka berkata, wahai Rasul, sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Oh, ini hadis tentang pengagungan ya, ayatnya belum. Nah, bagi orang Nasrani hari Asyura dianggap istimewa karena pada hari itu Nabi Isa pun melaksanakan saum. Dan saum Nabi Isa alaihissalam merupakan kelanjutan syariat saum Nabi Musa yang tidak pernah oleh syariat Nabi Isa. Karena itu orang Nasrani pun
dulu melaksanakan saum Asyura. Nah, nanti Bapak Ibu, kita sebagai pelanjut ya, milah para nabi, pelestari ajaran-ajaran para nabi, maka kita pun disunnahkan untuk saum Tasu'a Asyura. Nah, saum Tasu'a Asyura ini Nabi Muhammad bukan pertama kali memerintahkan di Madinah ya. Nanti ada orang yang mengejek, oh Muhammad itu ikut-ikutan saja. Sesudah ia melihat Yahudi saum, dia pun ikut-ikutan saum. Tidak ya, Nabi Muhammad itu mengatakan ana ahaqqu bi Musa. Saya lebih berhak daripada Musa. Maka Nabi saum, maksudnya syariat itu dilanjutkan di Madinah. Karena saum 10 Muharram itu sudah diperintahkan dari sejak Nabi masih di Mekah ya. Disitulah ketika Nabi Muhammad SAW dimaksum ya, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu dan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di masa depan. Jadi sudah dijaga dari dosa. Itulah Nabi bersyukur di tanggal 10 Muharram. Jadi saum Asyura itu sudah dikenal di zaman Rasulullah sebelum hijrah ya, di Mekah, dilanjutkan di Madinah. Di Madinah Nabi memerintah saum 10 Muharram, mengajak para sahabat. Nah, nanti di akhir-akhir Rasulullah hidup ya, di tahun 10 di Madinah, Nabi melihat adanya aroma persaingan. Jadi Yahudi tidak mau kalah. Yang asalnya Yahudi itu oleh Nabi mau diajak hidup berdampingan bersamaan, tapi setelah pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, Nabi Muhammad tidak sudi memiliki syariat yang sama lagi dengan orang Yahudi, yaitu saum tanggal 10 Muharram. Makanya Nabi menambah dengan tanggal 9. Ya, Nabi mendapat izin dari Allah untuk menambah ya saumnya itu dari tanggal 9. Makanya dikenal dengan saum Tasu'a Asyura, saum tanggal 9 10 Muharram. Bulan ini insya Allah jatuh pada tanggal 7 dan 8 Agustus ya. 7 dan 8 Agustus, hari Ahad dan hari Senin nanti yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa melaksanakannya ya. Tentu saja benefitnya sangat luar biasa besar, karena saum Asyura ini dijanjikan oleh Nabi akan bisa menghapus Allah. Nah, sekian dulu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan ya, sedikit data tentang sejarah Asyura yang insya Allah nanti dilanjutkan ya penjelasan ini sampai kita membahas Asyura versi orang-orang Syiah juga ya, yang dicampuri dengan akidah-akidah syirik begitu ya, akidah-akidah syirik. Nah, biasanya kalau sudah bulan Muharram seperti ini, orang-orang Syiah juga bersiap-siap melaksanakan Asyura ya. Tetapi Asyuranya sangat mengerikan. Mereka sampai memukul-mukul diri sendiri sampai berdarah-darah ya. Dan kami sudah biasa rutin membubarkan acara-acara Asyura Syiah kalau itu terjadi di kota kita ya, di Bandung ya. Itu sudah dari tahun berapa? Dari tahun 2015 ya, di pesantren Ibnu Hajar ini bergabung dengan saudara-saudara di ANAS ya, Aliansi Nasional Anti Syiah, kemudian juga dengan PAS, Pembela Ahlus Sunnah, dengan Jundullah ya, banyak rekan-rekan yang bergabung ya, itu supaya menertibkan acara-acara Asyura, peringatan-peringatan orang Syiah yang bercampur dengan kemusyrikan-kemusyrikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Jadi dengan ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan saum Tasu'a Asyura ya, saum tanggal 9 10 Muharram, karena itu adalah cita-cita Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menambah tanggal 9 itu di bulan-bulan terakhir ya beliau sebelum wafat. Jadi ketika datang tahun berikutnya, ketika tanggal 9 sudah disyariatkan, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Makanya disebut sunnah hamiyah, sunnah cita-cita Nabi. Nah, mari kita lestarikan ya, kita laksanakan.
Baik, saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum